Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Anton ya. Oke guys, pada video sebelumnya kita sudah membahas siapa saja sih orang yang diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai syarat dan ketentuan berlaku sholat. Nah, pada video kali ini kita ingin bahas mengenai pardunya sholat atau pardunya wudhu ya. Ini mengenai pardunya wudhu atau bisa dibilang rukun wudhu seperti itu ya. Jadi sesuatu yang wajib dilakukan ketika kita berwudhu. Oke, sebelum kita bahas, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel ini senantiasa memberikan konten-konten yang menarik dan bermanfaat tentunya. Oke, langsung saja. Bismillahirrohmanirrohim. Wa furuduhu niyatu pardi wudu'in ainda goslin wajhin inda gosli wajhin wa goslu wajhihi huwa ma baina manabiti ra'sihi wa muntaha lahyaihi wa ma baina udhunaihi wa goslu yadaini bimirfakin wa ma ba'di ra'sihi wa goslu rijlaihi bika'bin wa tartibun. Nah, di sini mengenai pardunya wudhu ya. Wa furuduhu sitatun. Nah, di sini pardunya wudhu itu ada 6. Sitah itu bahasa Arab artinya 6 kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, di sini pardunya wudhu itu ada 6. Oke, pardunya wudhu ada 6 atau rukun wudhu ada 6 atau sesuatu yang wajib dilakukan oleh kita ketika berwudhu. Pardunya wudhu ada 6. Yang pertama adalah niyatu pardin ingda gosli wajhin. Nah, yang pertama adalah niat pardu ketika membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah, basuhan pertama ya, seperti itu. Jadi niat pardu ini maksudnya niat yang biasa kita baca ketika kita berwudu ya. Ya seperti ini. Nawaitul wudu'a liropil hadasi asgori pardo lillahi ta'ala. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil pardu karena Allah Ta'ala. Nah, niat seperti ini yaitu dilakukan ketika kita membasuh wajah ya. Ketika kita membasuh wajah, pertama tuh itulah di situ letak niat. Jadi wajib ya. Jadi ketika kita melaksanakan wudhu nih wajib niat seperti itu. Jadi wajib niat pardu atau di sini bisa juga niatnya itu Aurapi hadasin ligori daimi hadasin hatta bil wudu'il mujaddadi awi toharo anhu awi toharo linawai sholati mimma la yubah illa bil wudu awi istibahati mubtakirin ila wudu'in kas sholati wa masil mushafi atau niat saya berwudu untuk diperbolehkan atau untuk supaya diperbolehkan sholat dan memegang mushaf atau Al-Quran seperti itu ya. Jadi tapi kita biasa aja yang sering dipakai ya, yaitu nawaitul wudu'a li robil hadasil asgori pardo lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu aja. Jadi wajib niat seperti itu ketika membasuh wajah. Yang pertama, yang keduanya yaitu kita ini ya letak batas wajah itu di mana? Seperti itu. Letak batas wajah itu di mana? Letak batas wajah ini di sini wa ghuslu wajhi wa ma baina manabiti ra'si wa muntahalaihi wa ma baina udhunaihi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di atas ya kan ini sampai sini nih. Nah, sampai sini ya. Kalau samping ini sampai telinga, kalau di bawah ini sampai sini. Nah, sampai sini ya. Jadi inilah yang disebut wajah ya tadi ya. Batas wajah itu seperti itu. Jadi ketika kita wudu, jadi seperti ini. Nah, ya ketika kita wudu. Oke. Ketika kita wudu, itulah batas wajah ya. Kemudian pardu yang kedua ya. Pardunya wudu yang kedua adalah ghuslu yadaihi bimirfaqin. Nah, di sini membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, jadi basuh tangan nih sampai siku ya. Sampai siku, tidak mesti sampai sini, tapi cukup sampai siku saja. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini adalah wajib dilakukan ketika kita berwudu. Terus yang yang ketiga ya. Yang ketiga, betul ya, yang ketiga ya. Oh, tadi yang ke 3, 4, 5.
6, ya 3. Ghuslu yadayhi itu yang ketiga, membasuh wajah itu yang kedua. Jadi kita ulangi lagi, fardunya wudu itu yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku ya, seperti itu. Nah, yang keempatnya adalah wama suba diroksihi, mengusap sebagian kepala. Jadi ketika kita wudu, itu baju kita ini, baju kita, kepala kita nih diusap oleh air wudhu segini ya, setengahnya bisa ya. Nah, seperti itu ya, setengahnya. Terus nah, oke guys ya, tadi ya. Untuk yang keempatnya, yaitu wama suba'di rosihi, mengusap sebagian kepala ya. Jadi ketika kita wudhu, kita usap seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kelima yaitu wagoslu rijlaihi bika'bin. Nah, wagoslu rijlaihi bika'bin. Nah, jadi yang kelimanya yaitu kita nih membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki ya, sampai mata kaki. Jadi tidak mesti sampai dengkul atau sampai ke atasnya dengkul ya. Jadi kita cukup membasuh kaki ini sampai mata kaki saja, seperti itu ya. Kemudian yang keenamnya adalah tartib, berurutan. Nah, jadi fardunya wudhu kan tadi yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempatnya adalah mengusap sebagian kepala, yang kelimanya membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenamnya tartib. Maksudnya kita harus urutan ya. Kalau nomor satu niat, niat dulu. Jangan sampai ketika kita wudhu tangan dulu, kan? Tangan dulu baru wajah baru niat, jangan kebalik, tapi kita urut ya, dari 1 sampai 5 itu harus urut ya, seperti itu. Yang keenamnya tartibnya maksudnya harus urut, jadi berurutan, nggak boleh kita ini diacak gitu ya, tidak boleh diacak nomornya, harus berurutan dari 1 ya 2 3 4 5 setelahnya gitu. Jangan sampai jangan sampai kita acak seperti itu ya. Nah, jadi ini pardunya wudhu ya. Pardunya wudhu tuh kita ulang lagi ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiganya membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempatnya mengusap sebagian kepala, yang kelimanya membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenamnya adalah tartib. Nah, ini pardunya wudhu ini harus wajib kita lakukan ketika kita melaksanakan wudhu. Nah, jadi harus hafal, ketika hafal harus praktek seperti itu. Jadi ini adalah ilmu hal ya. Ilmu hal itu maksudnya saat ini kita belajar ya, teori-teorinya kita belajar, dan saat ini juga kita harus praktek karena memang nanti sebentar lagi nih, misal sebentar lagi kita mau masuk waktu sholat zuhur, ya langsung dipraktekkan karena ini hukumnya ilmu hal. Ilmu hal itu ilmu yang seketika itu dipelajari, seketika itu juga praktek. Oke. Itu saja teman-teman, pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah dalam video ini saya mohon maaf. Apabila yang saya sampaikan juga ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan mohon maklum karena saya pun masih belajar dan hanya ingin belajar menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar atau misal ada yang kurang jelas, pokoknya apa saja tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk kita bisa mengamalkan dan menyampaikannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.